Halo teman-teman semua, jadi kali ini aku mau sharing mengenai usia 25 tahun dan juga quarter life crisis yang pernah aku alami. Jadi bulan ini itu adalah bulan Mei, dimana aku baru aja bertambah usia dari tadinya 25 menjadi 25 plus 1. Aduh, aku serem banget untuk nyebut angka itu. Jadi intinya di umurku sebelumnya di usia 25 tahun itu aku menghadapi gejolak permasalahan yang bahkan katanya 25 tahun itu sungguh menyeramkan dan sungguh membuat menguras pikiran antara tujuan hidup, karir, orang tua, dan juga percintaan. Nah, di usia 25 tahun kemarin itu tuh aku mengalami semuanya. Dan bahkan akhirnya aku menyadari hal itu adalah quarter life crisis. Menurut aku, dan yang aku rasakan, usia 25 tahun itu adalah usia yang kita harus siap segalanya. Yang kita harus mau menerima pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita tuh nggak tahu jawabannya apa gitu. Oh my god, itu aku sempat berada di titik kebingungan, di titik stres, mungkin bisa dibilang kalau anak zaman sekarang tuh mungkin mental health gitu-gitu lah. Aduh, mental gue terganggu gitu-gitu. Kayak aduh, gue kena mental gitu. Aku pernah ada di titik itu. Jadi selama 1 tahun, di usia 25 tahun itu, aku bener-bener mencari, merasa kosong, sedih, happy, bahkan ada pencapaian sebelumnya aku kayak aduh kayaknya gue nggak bisa di sini, tapi ternyata bisa menjalaninya gitu. Oke, sedikit kilas balik ketika aku usia 25 tahun, ketika aku menginjak lah, ketika aku ulang tahun gitu di usia 25 tahun, akhirnya menjalani hari-hari setelah sekitar sebulan atau 2 bulan usia 25 tahun. Tapi anehnya aku tuh merasa seperti usia 23 tahun gitu tahun lalu tuh. Pertama karena kuliah aku itu aku angkatan corona, aku pas wisuda sidang online itu tuh aku bener-bener corona pada awal banget, pada tahun 2020. Aku inget banget waktu itu corona di Depok pada bulan Januari atau Februari. Terus akhirnya Maret aku tiba-tiba kuliah online. Itu aku lagi nyusun tugas akhir, tiba-tiba di online kan dan segala macem. Akhirnya aku berpencar dengan teman-temanku, dengan sahabatku gitu. Sampai akhirnya di situ kita harus mengikuti kan, harus beradaptasi gitu dengan dunia corona dan juga dengan new normal gitu kan. Jadi dimana pada tahun kemarin itu udah bisa dibilang bebas gitu kan dari COVID gitu. Setiap kota kita udah bisa buka masker, terus udah menerapkan new normal, kita udah bisa lagi nongkrong di cafe atau nongkrong di mana, udah bisa lagi bertemu dengan orang-orang gitu kan. Dan itu aku ngerasanya, itu aku baru bisa tumbuh kembali, dan itu aku merasa kayak masih usia 23 gitu, padahal udah 25, udah ketunda 2 tahun. Jadi kayak masa muda aku menuju dewasa ini tuh direnggut oleh corona. Ini sumpah ngakak banget sih. Cuman itu tadi, kita harus menyadari bahwa kita tuh udah usia 25 tahun gitu. Sekarang masuk ke pembahasan yang dimana selayaknya orang 25 tahun. Aku menjalani hari-hari lah setelah ulang tahun aku gitu, berbulan-bulan. Sampai akhirnya waktu itu aku inget banget di bulan Agustus, itu kan tipikal anak yang excited gitu, apapun itu gitu. Apalagi kalau aku mendapatkan sesuatu yang aku senangi, yang aku pengen banget, itu aku bakal excited. Anehnya, di bulan Agustus ini tuh aku kayak ngerasa hampa, terus ngerasa kesepian, ngerasa sedih, bahkan merasa bingung tujuan hidup, dan malah kok aku kayak nggak punya siapa-siapa gitu. Nah, itu mungkin alhamdulillah aku masih lengkap kedua orang tua. Aku juga sebenarnya masih ada teman gitu untuk main, nongkrong, nonton bioskop dan segala macam. Tapi kok aku kayak ngerasa sepi, sedih, kosong, hampa gitu. Terus bingung tujuan hidup tuh mau apa, gue mau lanjut kemana, aduh gue mau ambil jalan apa, kalau gue ambil jalan ini gimana ya, gue ambil jalan ini gimana. Itu aku ngerasain di bulan Agustus. Dan pada saat bulan Agustus itu ada di salah satu kerjaan aku tuh untuk visit project ke Pulau Bali. Padahal tuh aku pengen banget dulu ke Bali, diterbangkan oleh pekerjaan aku datang ke sana untuk bekerja, yang harusnya aku excited banget. Tapi kayaknya di momen itu tuh aku kayak biasa aja. Kok biasa aja gitu? Harusnya tuh kayak perpindahan kota atau enggak perpindahan pulau yang aku mau itu tuh aku harusnya excited gitu. Aku pun juga kayak nggak mengenal diri aku. Aku pun juga merasa aneh kayak kok gue jadi begini ya? Kok nggak ada lagi tuh rasa bahagia? Sedih pun juga nggak ada. Jadi rasanya tuh hampa gitu, kayak kosong aja gitu. Pas nyampe tuh rasa kebahagiaan yang biasanya dulu 100% full, bahkan 50% tuh nggak nyampe gitu, sekitar 30% aja. Cuman aku kayak ya udah ini kerja gitu, gue harus semangat karena ini kerjaan gue dibayar gitu. Udah untuk di titik itunya kayak tetap
apa ya, tetap profesional. Cuman di titik perasaan yang dimana, aduh ini pola yang aku impikan loh dulu waktu zaman kuliah gitu. Aku bisa datang, tapi kok perasaan aku kayak biasa aja, entah itu udah lewat fasenya atau memang aku di situ lagi fase quarter life crisis itu awal mula munculnya di situ. Akhirnya ketika aku ke Bali tuh aku nggak mempersiapkan bawa baju apa, aku nggak mempersiapkan pakai baju apa, nanti ke tempat ini apa, bawa sepatu apa, sendal apa. Sampai akhirnya aku hanya pakai pakaian biasa aja. Aku pakai meja yang untuk aku kerja biasanya. Terus aku nggak kepikiran nanti aku ke pantai harus pakai apa dan segala macam. Enggak, beneran malas untuk mempersiapkan itu. Kayak ya udahlah, gue pakai baju ini aja sekalian gitu. Kayak ya udahlah, malas bawa berat, tuh malas ribet dan segala macam. Sampai akhirnya ya udah, akhirnya pakai baju kemeja, baju ngantor sehari-hari, emang gak kelihatan dress well, gak kelihatan good looking gitu ya, karena pakai baju kantor sehari-hari yang udah notabene standar aja gitu. Sempet agak nyesel sih kalau dilihat-lihat sekarang ya, kayak ya Allah, gue kapan lagi datang ke sini ya tanpa harus mengeluarkan budget. Terus kenapa gue nggak dress well, padahal gue datang ke tempat-tempat yang bagus untuk foto. Bahkan foto aku pun juga outfitnya tuh nggak nyambung. Kayak bukan aku bang. Cuma aku kayak nyesel banget sih itu pas di momen itu. Dan akhirnya aku menyadari itu adalah awal masa quarter life crisis. Setelah pulang dari Bali, akhirnya kan bekerja terus tuh di Jakarta. Ada project-project workshop lah dari kantor gitu. Kok anehnya tuh kayak ngerasa hampa juga perpindahan. Akhirnya mulai September tuh aku ngerasa makin menggebu-gebu tuh rasa kosongnya. Makin menggebu-gebu rasa hampanya. Makin menggebu-gebu ngerasa sendirinya. Terus lagi yang paling utama, kebetulan aku jomblo juga gitu di tahun kemarin. Dan tahun ini pun juga masih tetap sama. Mungkin rasa hampanya itu tuh jadi mungkin gak ada teman ngobrolnya juga, gak ada partner dan segala macam ya. Tapi akhirnya semuanya itu bercampur. Terus yang paling capek itu adalah memikirkan tujuan hidup. Dan kita mau kemana, terus kita ngerasa insecure, kita merasa malu, kita merasa minder, yang dimana itu bukan diri aku banget. Aku tuh bukan tipikal orang yang minderan, aku tuh bukan tipikal orang yang insecure gitu. Aku tuh selalu pede apapun situasinya, meskipun ada rasa insecure dan deg-degan, tapi itu tuh hanya sekitar 20 atau 30%, tapi kemarin tuh sekitar 70%. Gila banget, selama 1 tahun itu aku benar-benar merasakan itu, dan itu capek banget. Aku setiap malam nangis, aku berbulan-bulan nangis, malah aku hampa. Aku kayak mencari sesuatu tapi entah apa yang dicarinya. Dan aku tuh dapat quarter life crisisnya itu bener-bener di usia 25 tahun, dan itu kayak oh ini yang gini ya rasanya. Oh iya, alhamdulillahnya kalau dari krisis keuangan enggak gitu. Jadi quarter life krisisnya itu tuh aku dari emosi, luapan emosi, yang dimana kekosongan, yang dimana butuh perhatian, karena kan usia segini udah gak diperhatiin lagi orang tua, udah gak dikasih lagi kasih sayang orang tua gitu. Teman-teman juga kebetulan sahabat-sahabat aku udah pada nikah semuanya, hanya aku doang yang mengejar karir dan dengan posisi single gitu. Jadi kayak kerasa banget sendiriannya, sampai akhirnya aku kemana-mana sendiri, keluar kota sendiri, main sendiri. Gila sih itu, ngerasa nyari pengobatannya tuh capek banget, super capek banget.